Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa Kedua, episode ketiga. Pangeran Balitar menjadi raja di Kartosari bergelar Sultan Ibnu Mustafa. Perjalanan Pangeran Balitar dan Pangeran Purboyo sudah sampai di Kadresanan. Di Kadresanan mereka bermalam untuk istirahat. Paginya langsung berangkat menuju Mataram. Sesampai di tanah Mataram, yang dituju adalah bekas keraton Sultan Agung di Kartowinoto. Tempat itu akan dijadikan keraton. Namanya lalu diganti menjadi Kartosari. Dua pangeran lalu memanggil para pemilik tanah perdikan, para haji dan para ulama di Mataram. Mereka sudah datang menghadap dan menyatakan tunduk. Salah satu tokoh ulama adalah Kiai Wonogiri. Sang Kiai datang bersama para sahabatnya ke Kartosari. Pasukan Kartosari sudah besar. Kota Kartosari sudah dirakit menyerupai keraton. Bekas bangunan keraton yang dulu dipakai mendiang Sultan Agung masih kokoh berdiri. Tempat itu yang kemudian akan dipakai sebagai kediaman Raja baru. Pada hari Senin, dua pangeran tampil di hadapan para punggawa. Pangeran Purboyo segera mengumumkan kepada yang hadir. Berkata Pangeran Purboyo, "Saksikan, Dinda Pangeran Balitar aku angkat sebagai raja di Mataram dengan gelar Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwono Senopati Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo." Sang adik kemudian dipersilahkan duduk di singgasana emas. Kiai Wonogiri berdiri untuk membaca doa. Segenap pasukan mengamini. Sultan Ibnu Mustafa kemudian mengangkat Pangeran Purboyo sebagai Panembahan Purboyo Senopati Madieng Payudan. Para prajurit menyatakan persetujuan. Ki Garwokondo diangkat sebagai patih dengan nama Tumenggung Jayabroto. Punggawa Kabalitaran banyak yang diangkat sebagai mantri. Patih Kapurubayan Ki Wongso Dirjo diangkat sebagai Tumenggung dengan nama Tumenggung Wironagoro. Ada seorang putra sang Raja Mangkurat yang bernama Pangeran Aryo. Sejak kecil sudah diambil anak angkat oleh Pangeran Purboyo. Ketika Pangeran Purboyo pergi ke Mataram, Pangeran Aryo ikut serta. Pangeran Aryo lalu dinikahkan dengan putri Sultan Ibnu Mustafa yang bernama Raden Ayu Wulan. Pangeran Aryo lebih suka ikut sang paman, kemudian diberi nama Pangeran Adipati Anom. Para punggawa Kapurubayan juga banyak yang naik jabatan. Raden Wongsokusumo diangkat sebagai Adipati dengan nama Adipati Urawan. Bongso Potro diangkat sebagai Adipati Lumarap. Ki Wiroyuda atau Subud diberi nama baru Tumenggung Martosono. Raja Manggala, putra dari Ki Rajaniti, diberi nama baru Tumenggung Sindu Sastro. Seorang anak dari Ki Wonogiri diberi nama Aryo Panangsang. Banendra diberi nama Tumenggung Singobarung. Seorang lurah Kapurubayan bernama Proyowongso kini diangkat punggawa dengan nama Ronggo Warcitro. Sebagai pendamping diangkat Surodito dengan nama Ronggo Waningjiwo. Proyononggo diangkat sebagai Tumenggung Mangunagoro. Gadingan diberi nama baru Malang Sumirang. Gendoro Deso diberi nama Aryo Tambak Boyo. Ada seorang abdi mendiang sang Raja Pakubuwono dari Kesatuan Nirboyo yang berasal dari Wanglu, bernama Raden Wirodepo. Diangkat sebagai punggawa dengan nama Raden Danupoyo. Secayuda diberi nama baru Tumenggung Nirontoko. Raden Suronggoro menjadi Tumenggung Mataram. Kiai Wonogiri diberi kedudukan boleh duduk berjajar dengan Panembahan Purboyo dan diberi nama baru Kiai Gede Wonodadi. Semua punggawa sudah sepakat dan mematuhi titah Sultan Ibnu Mustafa. Pangeran Purboyo sebagai panglima kemudian memerintahkan kepada para punggawa untuk memperluas wilayah. Ki Sunderejo atau nama kecilnya Raden Mas Garit ditunjuk untuk menyerang wilayah Parimono di Kedu. Sesampai di Kedu, kaula di sana sudah tunduk dan patuh. Ki Tumenggung Martosuro ditunjuk menyerang ke Banyumas.
Pasukan Martosuro berangkat melalui Wonokarto dan menaklukkan wilayah sepanjang jalan. Sesampai di Banyumas lalu terlibat peperangan dengan pasukan Pamarden, Banjar, dan Segaluh. Pasukan Banyumas sudah kalah dan kotanya diduduki Ki Martosuro. Temenggung Banyumas lari mengungsi ke Tegal. Pasukan Kapurubayan yang menyerang Urut Panjang sudah sampai di Kadresanan di bawah pimpinan Adipati Lumarap. Pasukan Sultan Ibnu Mustafa sudah berhasil menaklukkan wilayah barat. Pasukannya sudah besar. Sementara itu di Kartosuro banyak punggawa yang berbalik menyeberang ke Mataram. Hal ini membuat beberapa jabatan di Kartosuro menjadi kosong. Hanya para abdi lama Sang Raja Mangkurat dari Kadipaten yang masih tetap setia. Mereka kemudian diangkat untuk mengisi jabatan yang kosong. Dhiroyudo diangkat sebagai Lurah Keparak Kanan dan diberi nama Ki Demang Urawan. Adapun Lurah Keparak Kiri dijabat Dhiro Menggolo dengan nama baru Ngabei Wirojoyo. Ki Patih Kartonagoro diangkat sebagai Adipati Mangkuprojo. Ada seorang kerabat senior bernama Raden Sontorejo, diangkat dengan nama baru Pangeran Mangkubumi. Asalnya dari Sanggung, masih keturunan Kasutagaran. Kemudian diberi tanah di Sanggung. Putra Pangeran Aryo Panular yang bernama Raden Surodiningrat diberi tanah di timur Gunung Merapi dan diangkat sebagai panglima untuk memimpin barisan di Sepal. Mereka mengerahkan orang di timur gunung dengan pimpinan Demang Prekul, seorang dari desa yang pemberani. Ada saudagar bernama Ki Pronosuto, seorang kaya yang punya banyak prajurit bayaran seperti para prajurit bayaran Kumpeni. Dia sudah diangkat sebagai Tumenggung dengan nama Tumenggung Sumobroto. Putranya yang bernama Sumo Dinolo setiap hari berpatroli ke luar kota. Pada waktu itu juga banyak pasukan Kumpeni datang dari Semarang untuk menjaga sang raja. Mereka berasal dari Makassar, Ambon, Sumbawa, dan Bugis. Sang Raja Mangkurat kemudian mengirim utusan untuk memanggil Patih Cokrojoyo dan Admiral Bridman yang sedang berada di Surabaya. Utusan sudah sampai di Surabaya dan menyerahkan surat kepada Ki Patih dan Tuan Admiral. Setelah membaca surat, Ki Patih sangat kaget. Dalam hati menangis menyesalkan keadaan negeri Kartosuro. Para bupati kemudian dipanggil. Setelah mereka berkumpul, kemudian diberitahu yang terjadi di Kartosuro. Mereka semua kaget dan heran. Patih Cokrojoyo berkata, "Sudah kehendak Tuhan kalau tanah Mataram terpecah karena perebutan jabatan." Para bupati dan pasukan Kumpeni sudah diberi perintah agar pulang ke Kartosuro. Satu brigade pasukan Kumpeni tetap berjaga di Surabaya di bawah pimpinan Kapten Bongseng. Sedangkan semua bupati dari Tuban, Gresik, Lamongan, Sidayu, dan Madura, serta Ngabei Tohjaya akan dibawa ke Kartosuro. Namun Kapten Bongseng dan para bupati meminta agar Ki Ngabei Tohjoyo ditinggal di Surabaya. Ki Patih akhirnya meninggalkan Ngabei Tohjoyo untuk menemani Kapten Bongseng berjaga di Surabaya. Segenap pasukan Kartosuro kemudian berangkat melalui Semarang. Di Semarang, atas pengaduan Admiral Bridman, Kumendur Gubio telah dicopot kedudukannya. Sebagai pengganti ditunjuk Komisaris Dulkup.